Nah, oke teman-teman, kan saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Kabar terbaru mengenai timnas Indonesia senior ini sangat kita tunggu ya. Bahkan ya malam ini ya, ini saya kutip ya dari statement Coach Patrick Kluivert ya. Beliau mengatakan bahwa saat ini sudah 100% siap untuk melawan Bahrain. Dia pun juga mengatakan bahwa saat ini ya kami sudah merasakan atmosfer supporter saat melawan Australia kemarin ya. Kemudian dia mengatakan juga, saya rasa para supporter sangat luar biasa. Mereka selalu mendukung para pemain. Mereka memberi motivasi ekstra buat para pemain. Artinya di sini dia mengatakan bahwa tekanan ya yang akan dilakukan oleh supporter timnas Indonesia saat laga melawan Bahrain itu akan lebih luar biasa. Jadi ya ini tidak ada yang menjadi alasan ABC lagi lah. Jelas ya kemenangan itu adalah harga mati, dan untuk melawan Bahrain ini menurut saya antara motivasi tinggi dan juga tekanan akan menjadi satu ini. Karena kalau saya lihat juga ya, ini pelatih Bahrain pun juga sudah melakukan pesiwar ya saat konferensi pers malam ini ya. Dia mengatakan bahwa Anda punya 300 juta orang penduduk, tetapi ya membawa banyak pemain dari Belanda. Oke, itu bagus, tetapi kami tetap menghormati mereka. Nah, ini adalah ya pesiwar ya. Dia mengatakan bahwa memang 300 penduduk sepertinya kurang cukup bagi Indonesia untuk mendapatkan pemain bagus. Tapi kalau saya lihat ini adalah sebagai bentuk apa ya, bisa dikatakan pesiwar yang sangat ya menantang sekali lah, seolah-olah menyepelekan kita tidak memiliki pemain lokal yang sangat berkualitas. Tapi harus kita akui memang ada beberapa kekurangan di pembinaan kita. It's okay, tidak masalah, kita harus membuktikan di saat lawan Bahrain nanti. Dan kalau saya lihat teman-teman, Coach Patrick ini akan memberikan beberapa rotasi. Rotasi ini yang menurut saya perlu sekali. Karena kalau kita lihat ya, kita tidak ada lagi ya dalam hal ini kesempatan untuk berleha-leha ataupun santai ya, ataupun defense ya. Tidak ada lagi. Jelas ini akan memainkan taktik ya, bagaimana kita harus terupas ya, kemudian juga bermain ofensif ya. Ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Nah, saya akan membahas tuntas ya mengenai strategi yang akan dimainkan oleh Coach Patrick ya, dan juga perubahan pemain ya, yang menurut saya ini bisa saja ya bahkan 80% lah menurut saya akan dimainkan, karena memang jelas ya kita tidak ada lagi kata ataupun alasan untuk kalah ya. Oke, sebelum saya lanjut ya, ini ada rekomendasi bagi kalian sedang nyari parfum untuk lebaran ya, untuk jalan-jalan, untuk kerja. Ini parfum super premium, beli satu nanti akan dikirim dua seperti ini, plus bonus ya dua seperti ini. Jadi kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Kanan wanginya 10 hingga 20 jam, kemudian jarak 3 meter masih tercium. Ini harganya cuma 50 ribuan, kalian dapat 4 botol. Yang mau langsung kalian klik di pojok kiri bawah ya, di bawah video ini. Buruan, stoknya terbatas. Oke, kita langsung lanjut. Nah, kalau melihat mengenai rotasi pemain ya, jelas kita sudah melihat seperti seorang Rafael Strike ya, permainan sangat bagus sekali. Tapi teman-teman, ada tapinya. Kalau dilihat bagaimana strategi ya, jelas ya Orat Mangun ya, dengan adanya Orat Mangun ini akan membuat Rafael Strike sepertinya juga akan digeser nanti. Apakah Rafael Strike ini akan cadangan? Bisa juga, karena kalau saya lihat ya, Oli Romeni jelas akan menjadi goal getter ya, atau seorang striker murni. Kemudian di sini juga bisa nanti sosok Marcelino Ferdinand yang mendampingi, ataupun ya ini Eliano Reinders ya, Eliano Reinders. Nah, ini akan diturunkan di menit pertama ya. Ini bisa saja teman-teman, ini bisa terjadi, ini bisa kemungkinan terjadi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di situ teman-teman untuk Eliano Reinders tampil. Jadi ya ini adalah kurang lebih ya bagaimana lini depan timnas Indonesia nanti. Kemudian di lini tengah ini menurut saya juga sangat menarik. Nah, ini akan menjadi pembuktian sebenarnya bagi sosok Joel Pelupesi. Coach Patrick sudah mengatakan dirinya akan melihat ya beberapa perkembangan pemain untuk dijadikan sebagai pemain starter. Dan saat ini melalui wawancara tadi pagi ya, Joel Pelupesi juga sudah mengatakan fit ya.
100% siap jika diturunkan menjadi starter. Jelas ya, bagaimana kesalahan Nathan Chow Aon saat melawan Australia itu memang dibayar mahal sekali. Oleh sebab itu di lini tengah ya, sama sekali jangan sampai ada titik kelemahan lagi. Dan ini sosok Pelupesi, kemudian Ivar dan juga Haye, menurut saya ini dengan pengalaman jam terbang ya di klubnya masing-masing ini sangat luar biasa. Jangan menganggap remeh sosok Ivar Jenner ketika dirinya memang saat ini bergabung di Jong Utrecht ya. Kita harus tahu ya bagaimana Eerste Eredivisie, dia bermain di Liga 2 Liga Belanda loh ya. Di situ juga ada beberapa klub ternama seperti Excelsior Rotterdam, kemudian juga beberapa ini teman-teman ya, SC Cambuur ya, kemudian juga klub-klub yang notabene adalah pemain yang usianya itu lebih tua dibanding Ivar ya, dia bersaing di Liga 2 ya. Ini artinya ya Ivar ini segi jam terbang ya ini sangat bagus sekali. Dan Joel Pelupesi, Haye sudah tidak diragukan lagi. Haye debut bersama timnas ya, itu sangat setel sekali. Oleh sebab itu Pelupesi dengan kemampuan dan jam terbangnya ini diharapkan bisa ya untuk membantulah atau menangani solusi permasalahan di lini tengah. Nah, kemudian kita langsung ke back. Nah, back ini jelas ya. Kalau kita lihat ya, untuk saat ini ya, back ini biasanya diisi oleh seperti ini teman-teman. Nah, karena Hilgers jelas ya tidak bisa bermain. Nah, Dix jelas akan menjadi pilihan prioritas ya, kemudian Jay Hijas dan juga Verndong. Nah, di sisi ini sebenarnya kita ada Hafnar, kemudian juga Jordi Amat juga Justin ya, dan juga mungkin Nathan. Tapi kalau saya lihat Rido ini memiliki potensi besar loh. Karena kalau Coach Alex Pastor ataupun Coach Frederick ya melihat pertandingan Indonesia sebelumnya ya, saat melawan beberapa negara seperti China ya, kemudian Bahrain pun ya, ataupun juga Arab Saudi, Jay dan juga Rido itu sudah memiliki chemistry. Jadi ini bisa juga dicoba nanti. Nah, jadi untuk back seperti itu. Kemudian untuk di lini kiper jelas ya, tekanan ya, saya bilangnya ini tekanan ya, yang memang sudah diberikan Australia kemarin itu jelas ya berpengaruh ke psikologis Maarten Paes ya. Walaupun saya lihat penampilan Maarten Paes ini sangat luar biasa, bagus sekali, sama sekali tidak ada miss ya atau kesalahan. Tapi ya ini lagi-lagi ya, instruksi lini belakang ya itu juga berpengaruh dari bagaimana peran kiper. Jadi peran kiper ini juga akan mampu menginstruksikan dengan baik nantinya, dan Emil Audero diharapkan bisa di sini ya. Dan ini akan bisa menjadi debut pertamanya bersama timnas Indonesia ya. Dan ini menurut saya menjadi hal yang positif sebenarnya. Mau Emil mau Maarten Paes semuanya sama saja dan itu bagus. Dan kalau saya lihat kurang lebih lah rotasi timnas Indonesia seperti ini ya, yakni Joel Pelupesi, Orad Mangon ya, dan juga Emil Audero serta Rizky Ridho, kurang lebih di situ. Nah, kira-kira menurut kalian seperti apa teman-teman? Apakah ada pemain lain ya? Mungkin Dian James ya yang tidak masuk dan sebagainya. Apakah memang Dian James harus di posisi Eliano Reinders atau cukup seperti ini saja? Silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar.